Berita terkini, Merkurius menyusut. Dulu kita mengira di tata surya ini cuma bumi yang punya aktivitas tektonik. Artinya, bumi melepaskan panas karena lempeng di bawah kerak bergerak, sehingga mengubah permukaan, dan akhirnya membuat planet kita makin kecil. Ternyata, Merkurius juga mengalaminya. Peneliti mengambil foto Merkurius tahun 2016. Foto-foto ini menunjukkan bentang alam yang mirip tebing. Namanya Gawir Caesar. Karena ukurannya kecil, tim peneliti meyakini gawir ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Merkurius punya inti dalam padat yang dikelilingi inti luar logam cair. Logam cair ini masih melalui proses pendinginan. Sebenarnya, semua planet batuan masih dalam proses pendinginan dari saat pertama terbentuk. Saat bagian cair inti planet itu makin padat, planet ini berkontraksi dan menyusut. Kenapa kita nggak melihat planet berkelip kayak bintang? Kalau di luar angkasa, kamu juga nggak melihat bintang berkelip. Tapi di bumi, bintang terlihat berkelip karena atmosfer kita. Selimut pelindung udara membiaskan cahaya bintang. Artinya, cahaya dari bintang menyebar dalam pola zigzag. Nah, kita melihatnya berkelip. Planet terlihat jauh lebih besar daripada sekadar titik-titik kecil. Cahaya planet juga menjadi zigzag setelah masuk atmosfer bumi. Tapi ini nggak berefek. Oleh karena itu, cahaya planet terlihat stabil. Kalau kamu bawa sekotak timah ke Venus, timah itu akan meleleh kayak es balok di bumi. Suhu permukaan Venus mencapai 482 derajat Celcius. Bahkan pesawat antariksa yang dikirim peneliti ke sana nggak bertahan lama. Tahun 1982, sebuah pesawat antariksa mendarat di sana dan cuma bisa bertahan 2 jam. Tapi peneliti masih dapat foto berwarna pertama dari Venus dan menganalisis tanah di planet itu. Planet bertabrakan dengan asteroid, komet, planet lain, dan benda langit lain yang melintas di luar angkasa. Tapi ternyata, galaksi juga bertabrakan. Galaksi Bima Sakti berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, galaksi tetangga kita. Kedua galaksi ini saling mendekat pada kecepatan 402.000 km per jam. Mereka pasti akan tabrakan nantinya, dan semuanya akan berubah. Dua galaksi akan bersatu membentuk galaksi baru yang unik. Dampaknya, ada beberapa planet dan bintang yang nggak akan bertahan. Tapi prediksinya, ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Masih ada banyak waktu kok. Gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan memengaruhi pasang surut air laut. Jadi, waktu kamu melompat, kamu ditarik kembali ke daratan karena adanya gaya yang membuat sesuatu saling menarik. Yang disebut apa coba? Ya, benar, gravitasi. Massa bulan kira-kira 80 kali lebih kecil daripada bumi, tapi punya gaya tarik gravitasi. Waktu bumi berotasi, gaya tarik gravitasi bulan memengaruhi bagian bumi yang paling dekat. Sebenarnya, semua yang ada di bumi terpengaruh, bukan cuma air. Tapi karena daratan lebih padat daripada air, efek gravitasi bulan cuma terlihat di air. Dan terjadilah pasang surut. Nah, di sisi lain bumi, berarti yang paling jauh dari bulan, gravitasi bulan paling lemah. Oleh karena itu, air laut menjadi tinggi karena ditarik ke arah bulan, menjauh dari kita. Luar angkasa itu berbau nggak sih? Kita nggak bisa mencium baunya karena hidung kita nggak akan berfungsi di ruang hampa udara. Tapi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang mereka mencium aroma logam khas di permukaan pakaian luar angkasa mereka setelah menekan airlock. Katanya aromanya mirip asap las. Benda lain di luar angkasa juga punya aroma khas. Misalnya, ada banyak hidrogen sulfida di atmosfer Uranus yang baunya kayak telur busuk. Venus dan Mars punya aroma yang sama. Atmosfer Merkurius cukup tipis sehingga nggak begitu berbau. Nah, kalau di Jupiter, baunya berbeda bergantung kamu ada di bagian atmosfer mana. Beberapa bagian punya kadar amonia yang tinggi, jadi aromanya kayak cairan pembersih. Di bagian lain, baunya kayak telur. Tapi, ada juga bagian dengan kadar hidrogen sianida. Di sana, baunya kayak almond pahit. Gak usah diendus ya. Di bumi, sewaktu kita akan meleburkan dua logam,
harus ada panas yang cukup besar sampai logam itu mencapai titik leleh. Kalau di luar angkasa, lebih gampang. Nggak perlu panas atau tindakan apapun untuk menempelkan dua logam. Ini namanya pengelasan dingin. Pengelasan dingin terjadi saat satu logam masuk ke logam lain. Logam ini memiliki lapisan oksida pelindung. Di bumi, lapisan inilah yang bikin logam itu nggak melebur. Tapi di luar angkasa, perlindungan ini hilang. Jadi, elektron dari satu logam mengalir ke logam lain sampai akhirnya menyatu. Tahu nggak, ada banyak batuan luar angkasa di bumi. Tahun 1996, seorang ahli geologi menemukan sebuah batu di gurun Sahara. Setelah meneliti komposisinya, para saintis sadar mereka baru menemukan batu semacam itu. Di planet lain pun nggak ada. Batu itu juga berbeda dengan meteorit. Ada satu teori yang bilang, kalau batu ini bahkan lebih tua daripada tata surya kita. Kandungan batu itu terdiri dari kombinasi unsur yang mungkin ciri khas nebula surya awal. Pluto dihapus dari status planet menjadi planet Katai karena ada planet Katai lain yang disebut Eris. Eris ditemukan tahun 2005. Ukurannya sama kayak Pluto. Jadi, astronom khawatir jumlah benda langit yang mengorbit matahari dan belum ditemukan bisa terabaikan saat planet Katai itu dijadikan planet resmi. Oleh karena itu, setelah Eris ditemukan, ada standar baru untuk benda langit disebut sebagai planet. Bulat, mengorbit matahari, orbit yang bersih dari objek lebih kecil adalah beberapa kriteria untuk bisa disebut planet dan harus lulus ujian. Ada lebih dari 20.000 sampah luar angkasa yang dibuat manusia. Sampah itu mengelilingi bumi. Dan ini cuma sampah-sampah yang ukurannya lebih besar daripada bola softball. Jumlah asli sampah yang dihitung peneliti jauh lebih banyak, sekitar 500.000. Ada jutaan sampah kecil sampai nggak bisa dihitung. Di luar angkasa, sampah bisa bergerak cepat, kadang lebih dari 28.000 km per jam. Artinya, benda kecil kayak serpihan cat pun bisa merusak pesawat antariksa. Jadi, stasiun luar angkasa internasional harus hati-hati dalam bermanuver supaya nggak kena sampah. Selain itu, ada kemungkinan masalah lain berkaitan dengan sampah, namanya sindrom Kessler. Kalau ada banyak sampah di orbit rendah bumi, sampah-sampah itu akan bertabrakan dan menghasilkan lebih banyak puing. Kayak semacam efek domino luar angkasa. Salah satu cara potensial untuk membereskan masalah ini adalah dengan memakai jaring yang mendorong sampah ke atmosfer kita, lalu kita membersihkan setidaknya separuhnya. Neptunus punya satelit unik bernama Triton. Satelit ini mirip Pluto karena komposisinya sama, tapi mengorbit mundur. Triton mungkin salah satu benda es dari sabuk Kuiper. Gravitasi Neptunus mungkin membuat Triton terperangkap dan menjadikannya satelit karena Triton mengorbit Neptunus sejak itu. Nah, uniknya, arah orbit Triton berlawanan dengan arah orbit Neptunus. Salah satu ciri paling keren Triton adalah geysernya yang meletus. Ada air di dua satelit Saturnus. Pertama, ada Enceladus yang punya lautan berisi air asin. Berdasarkan beberapa molekul organik kompleksnya, mungkin ada bentuk kehidupan di sana. Tapi teori ini belum bisa dipastikan. Satu lagi adalah Titan. Di sini mungkin ada tanda-tanda kehidupan juga. Semua tempat di luar angkasa yang punya zat kimia karbon dan air berpotensi dihuni organisme hidup. Apa planet paling dingin di tata surya kita? Pasti kamu kira Neptunus kan? Karena itu planet yang paling jauh dari matahari. Sebenarnya, jawabannya adalah Uranus. Jarak Uranus 20 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Rata-rata suhu di puncak awannya, yang kita sebut suhu permukaan, di raksasa gas yang nggak punya permukaan padat ini adalah minus 193 derajat Celcius. Wah, kita udah pasti langsung beku tuh. Planet yang jaraknya jauh banget dari matahari nggak begitu kena panas. Oleh karena itu, panas di planet-planet ini berasal dari intinya. Sama kayak inti bumi yang lebih panas daripada permukaannya. Tapi panas ini aja nggak cukup sehingga Neptunus dan Uranus dingin. Tapi Neptunus punya metana di atmosfernya. Di bumi, metana adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas kayak jaket tebal yang bikin kamu hangat.
Nah, kandungan metana di atmosfer Uranus lebih sedikit, sehingga suhu di Uranus lebih dingin daripada di Neptunus, meskipun jarak Neptunus lebih jauh. Oh iya, kamu tahu nggak, satu musim di Uranus cuma berlangsung 1 hari? Iya, tapi 1 hari di sana sama dengan 42 tahun. Rotasi Uranus pada porosnya berlangsung 17 jam, tapi planet ini miring banget sehingga satu kutub sebagian besar mengarah ke matahari. Artinya, 1 hari di kutub utara Uranus berlangsung 42 tahun di bumi. Ini setengah tahun Uranus. Jadi, kalau kamu pergi ke Uranus dan berdiri di kutub utaranya, kamu bakal terus melihat matahari terbit di langit. Kamu bakal mengalami musim panas selama itu. Setelah itu, kamu bakal mengalami kegelapan dan kedinginan selama 42 tahun berikutnya. Enggak deh, aku di bumi aja.